Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Umi Aca 02. Berikut Umi akan membacakan keajaiban sholawat. Kisah Imam Sufyan As-Tsauri dan anak si tukang riba. Sufyan As-Tsauri menuturkan, aku pergi haji manakala tawaf di Ka'bah. Aku melihat seorang pemuda yang tak berdoa apapun selain hanya berselawat kepada Nabi SAW, baik ketika di Ka'bah, di Padang Arafah, di Muzdalifah dan Mina, atau ketika tawaf di Baitullah. Doanya hanyalah salawat kepada baginda Nabi SAW. Saat kesempatan yang tepat datang, aku berkata kepadanya dengan hati-hati, sahabatku, ada doa khusus untuk setiap tempat. Jikalau engkau tidak mengetahuinya, perkenankanlah aku mengajarimu. Namun dia berkata, aku tahu semuanya, izinkan aku menceritakan apa yang terjadi padaku, agar engkau mengerti tindakanku yang aneh ini. Aku berasal dari Khurasan. Ketika para jamaah haji mulai berangkat meninggalkan daerah kami, ayahku dan aku mengikuti mereka untuk menunaikan kewajiban agama kami, naik turun gunung, lembah, dan gurun. Kami akhirnya memasuki kota Kufah. Di sana ayahku jatuh sakit dan pada tengah malam dia meninggal dunia. Dan aku mengkafani jenazahnya agar tidak mengganggu jemaah lain. Aku duduk menangis dalam batin dan memasrahkan segala urusan kepada Allah. Sejenak kemudian aku merasa ingin sekali menatap wajah ayahku yang meninggalkanku seorang diri di daerah asing itu. Akan tetapi, kala aku membuka kafan penutup wajahnya, aku melihat kepala ayahku berubah jadi kepala keledai. Terhenyak oleh pemandangan ini, aku tak tahu apa yang mesti kulakukan. Aku tidak dapat menceritakan hal ini pada orang lain. Sewaktu duduk merenung, aku seperti tertidur. Lalu, pintu tenda kami terbuka, dan tampaklah sesosok orang bercadar. Seraya membuka penutup wajahnya, dia berkata, alangkah tampak sedih engkau. Ada apakah? Gerangan. Dan aku pun berkata, Tuan, yang menimpaku memang bukan sukacita, tapi aku tak boleh meratap supaya orang lain tak bersedih. Lalu orang asing itu mendekati jenazah ayahku, membuka kain kafannya dan mengusap wajahnya. Aku berdiri dan melihat wajah ayahku lebih berseri-seri ketimbang wajah tuanya. Wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Melihat keajaiban ini, aku mendekati orang itu dan bertanya, siapakah Anda, wahai kekasih kebaikan? Dia menjawab, aku Muhammad Al-Mustafa. Semoga Allah melimpahkan kemuliaan dan kedamaian kepada Rasul pilihannya. Mendengar perkataan ini, aku pun langsung berlutut di kakinya, menangis dan berkata, Masya Allah, ada apa ini? Demi Allah, mohon engkau menjelaskannya ya Rasulullah. Kemudian dengan lembut beliau berkata, ayahmu dulunya tukang riba, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Wajah mereka berubah menjadi wajah keledai. Tetapi di sini Allah yang Maha Agung mengubah lagi wajah ayahmu. Ayahmu dulu mempunyai sifat dan kebiasaan yang baik. Setiap malam sebelum tidur dia melafalkan sholawat 100 kali untukku. Saat diberitahu perihal nasib ayahmu, aku segera memohon izin Allah untuk memberinya syafaat karena sholawatnya kepadaku. Setelah diizinkan, aku datang dan menyelamatkan ayahmu dengan syafaatku. Sufyan menuturkan, anak muda itu berkata, sejak saat itulah aku bersumpah untuk tidak meninggalkan salawat kepada Rasulullah. Sebab aku tahu hanya salawatlah yang dibutuhkan manusia di dunia dan di akhirat. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW telah bersabda bahwa malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel telah berkata kepadaku. Jibril berkata, wahai Rasulullah,
siapa yang membaca salawat atasmu tiap hari sebanyak 10 kali, maka akan kubimbing tangannya, dan akan kubawa dia melintasi titian seperti kilat menyambar. Berkata pula Mikail, mereka yang bersalawat atasmu, akan aku beri mereka itu minum dari telagamu. Dan Israfil berkata pula, mereka yang bersalawat kepadamu, maka aku akan bersujud kepada Allah, dan aku tidak akan mengangkat kepalaku, sehingga Allah mengampuni orang itu. Kemudian malaikat Israel pun berkata, bagi mereka yang bersalawat atasmu, akan aku cabut ruh mereka itu dengan selembut-lembutnya, seperti aku mencabut ruh para nabi. Bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah SAW, sementara para malaikat memberi jaminan masing-masing untuk orang-orang yang berselawat atas Rasulullah SAW. Dengan kisah yang dikemukakan ini, semoga kita tidak akan melepaskan peluang untuk selalu berselawat kepada pemimpin kita, cahaya dan pemberi syafaat kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang kesayangan Allah, Rasul, dan para malaikatnya. Semoga salawat, salam, serta berkah senantiasa tercurah ke hadirat Nabi kita, Rasul kita, cahaya kita, dan imam kita, Muhammad al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, berserta seluruh keluarga, keturunan, dan sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum mukmin yang senantiasa untuk melazimkan bersalawat kepada beliau. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dari kisah ini, semoga bisa menjadi teladan dan inspirasi bagi kita semua. Mari kita membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah di akhirat kelak. Jangan lupa subscribe channel Umi Aca 02. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kesalahan dalam penulisan sejarah di atas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon meluruskan lewat kolom komentarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.